kita itu selevel dengan China dan India. Karena presidennya orang kampung dari Solo yang namanya Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Itu juga menterinya bukan anak orang kaya, bukan juga yang kuliah di Harvard atau di Oxford. Saya hanya kuliah di kampung, di Jayapura. Kalau sudah muka hitam seperti saya, miskin pula, jangankan cewek, cowok pun gak bisa ikut kita. Kemudian Bapak Jokowi perintahkan stop ekspor. Ya, saya stop ekspor. Begitu saya minta untuk stop ekspor, 1,5 bulan saya di demo. Jangan mau kita dibohongi terus. Eropa membawa kita ke WTO. Saya lapor sama Bapak Presiden. Pak, kita kalah. Kita lanjutkan atau tidak, Pak? Apa kata Bapak Presiden? Tidak boleh menyerah kepada negara manapun yang mau menekan kita. Lawan itu Uni Eropa di WTO kembali. Dan kita lawan. Adik-adik semua, kita mau kuliah ini untuk apa? Pertanyaan berikut. Apakah hanya sekedar gagah-gagahan? Atau supaya pulang ke kampung status mahasiswa? Atau pingin untuk bawa pulang ijazah UNS? Atau mencari ilmu? Sambil mengabdikan diri kita kepada nasionalisme pangkuan Ibu Pertiwi. Itu pertanyaannya. Maka saya akan menyampaikan tentang aspek ekonomi. Adik-adik semua, kalian tahu nggak? Indonesia sekarang dalam konteks pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua 2023 itu 5,17% dengan inflasi di bawah 4%. Ini pertumbuhan ekonomi terbaik salah satu di dunia. Mengalahkan Eropa, mengalahkan Amerika, mengalahkan Jepang, mengalahkan Korea, mengalahkan Timur Tengah. Kita itu selevel dengan China dan India. Krisis global. Dan itu terjadi karena presidennya orang kampung dari Solo yang namanya Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Bukan anak jenderal, bukan anak konglomerat, bukan anak politisi. Terus kenapa takut kita bermimpi? Adik-adik semua tahu, investasi kita 2021 hanya 900 triliun. Pak Presiden meminta kepada saya 2022 untuk ekonomi kita tumbuh 5,5% ke atas harus 1.200 triliun. Kita mencapai target 1.207 triliun. Sekarang Presiden meminta kepada saya naikkan target investasi. Harus menjadi 1.400 triliun. Saya janji kepada kalian, insya Allah investasi kita akan mencapai 1.400 triliun untuk pertumbuhan ekonomi kita di atas 5%. Itu juga menterinya bukan anak orang kaya, bukan juga yang kuliah di Harvard atau di Oxford. Adik-adik semua, saya hanya kuliah di kampung, di Jayapura. Kalau saya yang jauh dari ufuk timur Indonesia bisa melakukan sesuatu yang baik, maka keyakinan saya kalian harus lebih baik daripada saya. Ini. Adik-adik semua tahu, Pak Presiden Jokowi meminta kepada saya dan menterinya membangun Indonesia tidak boleh Jawa sentris. Supaya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terjadi dari Aceh sampai Papua. Maka salah satu instrumen pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan adalah investasi. Maka selama Indonesia merdeka sampai 2020 realisasi investasi di Pulau Jawa lebih besar ketimbang di luar Pulau Jawa. Presiden meminta kepada saya, Mas Bahlil, buat arah kebijakan negara untuk investasi di luar Pulau Jawa lebih besar daripada di Jawa supaya ada keadilan. Maka sejak 2020 kuartal ketiga sampai 2023 kuartal kedua, alhamdulillah investasi di luar Pulau Jawa sudah lebih besar, sebesar 53% dan di Jawa 47%. Jadi ini hakikat kita membangun negara. Tujuannya apa adik-adik semua? Tujuannya agar kalian selesai kuliah itu bisa menjadi pengusaha, bisa bekerja, tidak tumpuk di Jawa.
di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Maluku, di Papua. Itu tujuannya. Nah, karena itu, nah ini, tanamkan sekarang mulai cita-cita kalian. Sudah harus berpikir, pasca saya kuliah saya mau jadi apa? Sekarang saya mau tanya, yang mau jadi PNS angkat tangan. Nggak usah malu-malu. Nggak usah malu-malu, ayo jujur. Yang mau jadi PNS angkat tangan. Mulia itu pekerjaan PNS. Oke, yang mau jadi politisi angkat tangan. Politisi. Yang mau jadi pengusaha angkat tangan. Turun. Yang mau jadi pengangguran angkat tangan. Yang mau jadi demonstran angkat tangan. Oh, bagus. Pengusaha lebih banyak berektor. Kamu tahu, saya mau ceritakan sedikit dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada PNS. PNS ini, sebelum saya masuk ke situ, yang mau kaya angkat tangan. Yang mau kaya. Mau semua ya. Hampir semua mau kaya. Aku mau kasih tahu rumus kaya. Tidak ada politisi dan PNS yang kaya. Terkecuali politisi yang dulunya pengusaha. Rumus kaya itu jadi pengusaha. Kenapa? Mohon maaf, gaji PNS itu secukupnya. Kaya enggak, susah enggak. Begitu Pak Rektor ya. PNS itu kaya tidak, miskin tidak, tapi cukup. Rumus untuk orang mau jadi kaya, jadi pengusaha. Apalagi laki-laki yang mukanya standar seperti saya. Kita harus wajib kaya. Supaya yang ikut yang bagus-bagus bisa ikut kita. Kalau sudah muka hitam seperti saya, miskin pula, jangankan cewek, cowok pun gak bisa ikut kita. Adik-adik semua, kenapa saya berbicara tentang kenapa wajib untuk menjadi pengusaha? Ada cerita. Sekarang investasi kita, jumlah pengusaha di negara ini hanya 3,4%. Malaysia itu 4,2%. Thailand 4% lebih. Singapura 8-9%. Indonesia menuju negara maju harus double digit. Dan kita sekarang GDP terbesar nomor 14 atau nomor 16 di dunia. 2045 kita menuju Indonesia emas. Harus kita GDP terbesar nomor 4 atau nomor 5 di dunia. Dan 2045 itu adalah generasi kalian. Bukan generasi Pak Rektor, bukan generasi moderator, bukan generasi saya. Maka tugas kami adalah meletakkan kerangka dasar ini dengan baik untuk kelak kalian seperti pesawat take off dengan baik. Nah, bagaimana caranya untuk membuat take off yang baik? Arahan Bapak Presiden Jokowi, ke depan kita harus bangun hilirisasi. Adik-adik semua, sejak zaman penjajahan sampai merdeka sampai 2010, 2015 Indonesia mengirim ekspor bahan baku terus. Lebih banyak bahan baku. Kayu gelondongan. Tambang bahan konsentrat. Batu bara kita kirim. Minyak kita kirim. Habis. Sampai minyak sekarang, dulu kita menjadi anggota OPEC. Sekarang pemakaian minyak kita dalam negeri satu hari 1.500.000 barel per day. Produksi kita tidak lebih dari 700.000. Jadi kita impor 800.000. Akibat apa? Tidak ada hilirisasi. Maka sejak Bapak Jokowi meminta kepada kita untuk menginventarisir sumber daya alam kita. Seperti nikel. Tahu nikel? Tahu nikel? Nah, ini saya mau cerita tentang kebangsaan. Adik-adik semua, nikel ini Indonesia cadangan nikel dunia 25%. Di dunia cadangan nikel di Indonesia 25%. Pada tahun 2017-2018 ekspor kita itu hanya 3,3 miliar US dollar.
Kemudian Bapak Jokowi perintahkan stop ekspor. Ya saya stop ekspor. Begitu saya minta untuk stop ekspor, 1,5 bulan saya didemo oleh teman-teman pengusaha saya maupun aktivis. Saya bilang bagus juga tukang demo di demo ini. Mungkin hukum karma. Tapi nggak apa-apa. Begitu demo saya jelaskan kepada mereka. You cinta nggak negara ini? Kalau you cinta negara ini, jangan mau kita dibohongi terus. Sekalipun dulu saya pengusaha ekspor bahan baku terus. Karena itu cari untung yang paling cepat Pak Rektor. Dulu saya ekspor 1 ton nikel bisa untung $15. Begitu kita menyetop ekspor or nikel, kita bangun smelter. Kita bangun industri adik-adik semua. Dan sekarang tahu nggak hasilnya? Dari 2019, 2020 sampai dengan 2022, nilai ekspor kita dari nikel menjadi 30 miliar US dollar. 10 kali lipat naiknya. Tapi kalian tahu nggak? Begitu kita menyetop ekspor or nikel, Eropa membawa kita ke WTO. Gugat kita. Begitu kita digugat, kita kalah. Saya lapor sama Bapak Presiden. Pak, kita kalah. Kita lanjutkan atau tidak Pak? Apa kata Bapak Presiden? Hati-hati memang. Kalau orang kampung jadi presiden, itu leadershipnya itu kuat. Apa kata Presiden? Mas Bahlil, negara ini sudah merdeka. Negara ini ada pemerintahannya, ada rakyatnya, dilindungi oleh undang-undang. Tidak boleh menyerah kepada negara manapun yang mau menekan kita. Lawan itu Uni Eropa di WTO kembali. Dan kita lawan. Jadi adik-adik semua, kita membangun negara ini tidak sekedar cari duit. Tidak sekedar lapangan pekerjaan. Tapi wibawa negara harus kita pertahankan. Maka semua sekarang kita lawan. Kenapa kita dibawa ke WTO adik-adik semua? Ini saya mau sampaikan rahasianya. Karena sekarang kan dunia lagi mendorong untuk green energy dan green industry. Karena pemanasan global, cuaca, emisi rumah kaca kita tinggi sekali. Dan sekarang di Jakarta polusinya tinggi sekali. Maka ke depan fosil batubara akan ditinggalkan. 2030 mobil-mobil di dunia akan hampir semua pakai mobil listrik. Dan mobil listrik itu komponennya 40% baterai, 60% adalah kerangkanya. Baterai ini bahan bakunya ada 4. Nikel, kobalt, mangan, dan litium. Di Indonesia kita punya 3. Yang kita tidak punya cuma litium. Inilah politik luar negeri dunia agar memaksa kita untuk industri kita tidak berkembang di Indonesia. Maka kami lawan. Dengan caranya adalah menggandeng investasi dari Korea LG sebesar 170 triliun. Kemudian 160 triliun, 165 triliun. Kemudian CATL dari China, Eropa, BASF-EW dan Amerika Ford. Kita ingin menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara industrialis baterai mobil terbesar di dunia. Ini adik-adik semua. Jadi ini rahasia dari kegamangan global kenapa kita dipenetrasi. Nah sekarang pertanyaannya, kami dapat apa? Kan begitu kira-kira. Kami di daerah dapat apa? Adik-adik semua, kalau hilirisasi, nilai tambahnya ada di Indonesia. Penciptaan lapangan pekerjaan di Indonesia. GDP kita sekarang, pendapatan per kapita, $4.700. 10 tahun ke depan kita pingin pendapatan per kapita kita harus 10.000 sampai 11.000 dolar. Nah itu rumusnya hanya satu. Salah satu diantaranya adalah penciptaan nilai tambah lewat hilirisasi. Ini kata kuncinya. Siapa yang akan merasakan? Adik-adik semua. Bukan kami lagi. Ini yang kami ciptakan. Nah sekarang yang pingin memanfaatkan paling banyak harus jadi pengusaha. Karena itu di dunia pengusaha. Apalagi sekarang menjadi pengusaha tidak sesusah seperti saya dulu. Orang mau jadi pengusaha UMKM, urus izin tidak perlu bayar. Lewat OSS. Semuanya dibayar. Kredit tanpa anggunan 50 juta.
Bunganya 5%. Tahun depan 450 triliun yang negara kasih. Adik-adik semua, itu kami lakukan karena saya pernah merasakan susahnya untuk menjadi pengusaha dalam mendapatkan izin itu. Saya tidak mau lagi kalian mengurus izin, ketemu bupati susah, ketemu gubernur susah, apalagi ketemu menteri. Saya ingin menghapus penderitaan dalam kepengurusan izin. Cukup aja saya yang sakitnya di sini. Jangan kalian lagi untuk membuat izin itu. Jadi pengusaha itu paling paten sudah, adik-adik semua. Dan saya harap kalian kuliah dengan baik, fokus, jangan datang di sini tujuan bawa ijazah, belum selesai kuliah udah bawa pendamping atau bawa ekor. Mengerti maksud saya? Mengerti? Jangan kecewakan orang tua kalian. Jangan kecewakan om, tante, kakak kalian. Karena kalian adalah kebanggaan bagi keluarga. Jadilah patriot sejati untuk mengabdikan diri kepada negara dan kebanggaan keluarga. Adik-adik semua, khusus untuk yang menjadi pengusaha, nggak usah ragu, jalanin saja. Saya boleh ngomong bebas seperti ini karena independen. Jadi menteri nggak ada partai, nggak ada toke, ngerti toke? Saya nggak ada tokenya, toke saya ya saya sendiri, merdeka, punya perusahaan, punya karyawan, jadi sangat independen sekali. Jadi saran saya, yang mau jadi politisi persiapkan ekonomi dengan baik. Yang mau jadi PNS karyawan monggo, tapi ingat, hari ini pengangguran di negara kita 7 juta orang. Setiap tahun angkatan kerja 2,9 juta orang. Pasca Covid yang nganggur 5 juta. Total 15 juta. Setiap tahun penerimaan PNS, TNI Polri, BUMN tidak lebih dari 1 juta. Jadi kalau kalian hanya mengharap untuk jadi PNS dan karyawan, saya tidak bisa membayangkan lagi usia berapa kalian baru menjadi terpilih. Dan saya yakin Ibu Pertiwi memanggil anak-anaknya untuk mengabdikan diri kepada rakyat, bangsa dan negara lewat entrepreneur, lewat pengusaha.